Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Asep Sobah sudah berkenan hadir dan mengadakan pikon lagi. Meskipun di tengah kesibukannya sampai bergadang semalam Bapak ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita bisa bertatap muka lagi secara virtual di sini sinkronus. Nah, ini kan di hari ketiga Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan terkait modul bisa ditanyakan ke Bapak dosen pengampu. Bapak untuk mengefektifkan waktu milih seaktivitas waktu sareng tempat disanggakeun mangga atur nuhun. Atur nuhun Mbak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengikuti jejak Pak Ceceng. Ceceng hadir tuh. Hadir. Ceceng di mana ya, Pak? Biasa masuk di pipir itu, Pak. Hadir ya. Pipir biasa. Abdi ge ieu caket kandang domba. Baik. Bapak dan Ibu, alhamdulillah ya. Jadi kalau saya sebut untuk modul profesional kita ini sudah setengah main ya. Jadi modul yang substansi akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih. Nah berarti kan nanti bukan main lagi ya. Al-Quran sudah kan, akidah, akhlak sudah, kemudian Al-Quran, hadis, berikutnya fikih. Kalau fikih bertinggal SKI, pola pikir tetap ada. Jadi 6 modul seluruhnya. Sekarang Bapak Ibu sudah masuk di 3 modul, bisa sebut sudah masuk ke pertengahan ini. Pertengahan untuk modul-modul profesional. Nah, oke. Mudah-mudahan kan berengkalaman capek. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap bisa menyelesaikan sampai akhir. Beberapa hal nanti juga silakan seperti yang Pak Isyam sampaikan tadi. Beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan. Ada 2 hal lah paling besarnya. Tapi nanti kalau ada hal-hal yang ingin Bapak susulkan silahkan. Mohon maaf nih, enak nih suasana alam Pak Budi. Bareng jeng hayam jeng orang bebek lain-lain lah. Nah, ada Pak mohon lah. Anu hayang aku pindah teh suara tiku suara titiran can aku titiran. Satu mata kupingan ngan titiran can aya. Nah, Bapak Ibu pertama di modul fikih berkenaan dengan zakat ya. Termasuk mungkin Bapak Ibu juga menemukan itu di soal formatif jadinya. Di modul itu gram lagi, bukan gram ya, persen, kaitan dengan zakat profesi. 85%, padahal itu kan ya 85 gram hitungannya. Nah, jadi kalau di formatif saya mengingatkan aja sifatnya. Di rumah saya pertama itu koreksi terhadap modul. Yang kedua berkaitan dengan Bapak Ibu supaya nanti cek yang terupdate di situs MUI ya. Jadi ada website MUI yang jadi dengan Bapak Ibu menyebut ngetik bukan nyebut yang ngetik di Google itu misalnya ngetik dengan kata zakat profesi. Nah, di situ ada bagaimana ngitungnya segala macam ya. Oke. Satu hal itu. Yang kedua, berarti yang kedua berkenaan dengan tugas analisis bahan ajar ya, analisis bahan ajar.
utamanya saya menangkap Bapak Ibu memang benar. Jadi masih banyak yang mendengar istilah moderasi ini sebagai hal yang baru rupanya. Moderasi beragama itu. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu juga kalau nggak salah pernah saya simpan di Inos, ya di Inos kalau nggak salah, itu ada di tugas. Ada link kan bisa langsung diklik ya teh. Kalau nggak salah bukan Hazanah ya, Hazanah nggak salah juga. Tapi itu situs yang disiapkan oleh Kemenag. Nah, betul. Di antaranya ada beberapa yang Bapak Ibu sudah menegaskan ada 9 indikator moderasi. Benar itu. Nah, yang saya ingin komentari adalah gini ya Pak Ibu. Misalnya Bapak Ibu melihat perbedaan zakat, perbedaan pendapat tentang mesti dan tidak mestinya, wajib dan tidak wajibnya zakat profesi. Nah, Bapak Ibu benar juga itu. Sudah baru melihat perlunya moderat ketika ada perbedaan pendapat. Baru di situ. Jadi menurut pendapat ini wajib, menurut pendapat ini tidak wajib dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu baru melihat perbedaan pendapat itu merupakan faktor moderasi. Benar juga itu. Tapi saya melihat Bapak Ibu coba lengkapi dari aspek proses ya. Itu aspek proses. Bapak Ibu lengkapi dari aspek substansi. Ini misalnya nih ya, substansi zakat. Menurut saya hikmah dari zakat, termasuk zakat profesi, itu merupakan keseimbangan. Moderasi itu kan terkait dengan tawasud, pertengahan, tengah, tawazun, keseimbangan. Nah, maka yang Bapak Ibu menuliskan mengaitkan dengan moderasi di analisis materi, meskipun jika ayanu akur di gengka opat mah menyebut kesejahteraan, udah saya kasih lainnya 90. Tuh. Intinya menegaskan ketentuan zakat dalam Islam itu sudah menunjukkan kemoderatan ajaran Islam. Jadi ulah sok dikekeuweuk ku sorangan batur kudu diperhatikan. Itu udah benar itu. Bagus. Benar. Jadi dikaitkan dengan moderasi beragama dalam kewajiban zakat profesi, tiada lain pentingnya memperhatikan orang lain, memperhatikan bagian orang lain. Sebab yang kita miliki itu bukan hanya milik kita sendiri. Jadi Pak Dedi, lamun alhamdulillah aku pilih berkututut di leuweung doh. Jadi Pak Dedi, lamun ngadahar lauk ulah sok kabeh aya bagian kerbau, Aya bagian ucing ya Pak. Aya bagian ucing ulah sok dihakan kares ya jadi panyakit. Nah, itu tawazun. Marak sok kabeureyan Pak eta sok kabeureyan gitu. Jadi moderasinya di situ. Ada keseimbangan ya. Lagi yang sangat membebaskan pergaulan bebas. Jelema teh jadi jika hayam tergantung itu langkung kumaha. Nah, aya pendapatnya gitu. Nah, di Islam mah aya jalan tengah. Nu hukum dasarna hiji. Gitu. Tapi diketahui namanya alamiah manusia yang pada dasarnya seperti hewan, jadi ada karakter hewani, itu harus tetap tersalurkan.
tibatan matak tersalurkan jadi goreng, jadi keparuguh, lebih halus sing tubuh. Ya, yes, kan ieu protes ya bangsakan Bu Cucun sahade. Jadi menang ya protes. Jadi lamun misalkan nanti cocok, ulah ting jadi ngaharam geus halal. Jadi saya mah membandingkannya begini, Bapak Ibu. Masakan Padang, nasi masakan Padang di warung itu halal. Masakan warteg halal. Masakan Sunda halal. Tapi halal. Ngan palabahan itu cocok jeung nasi Padang. Tong ulah teuing kudu ngaharapkeun nasi Padang. Maksud saya contoh ini pun sama, misalnya kaitan dengan poligami itu justru merupakan tawasud Islam. Lamun cocok mangga anggo, lamun cocok ulah teuing matak jadi ngaharamkeun. Naon istilahna resep, lamun resep galeuh, lamun resep ulah geuleuh. Ya, jadi masuk ke substansi. Saya asal dukung saya pada dia yang nyandung saya. Oke. Adanya ngargep kena ke Pak. Oke ya, jadi tawasud itu artinya pertengahan ya. Nah, moderasi. Wasatiyah, wasat. Orangnya sok disebut wasitun, menengahi, ya. Nah, dalam ajaran Islam keseluruhannya itu wasatiyah. Jadi tengah-tengah. Ya, jadi dina sholat lain kudu hayu wae dan lain ya wasatiyah. Jadi maka di Kemenak disebut ayat 9 indikator, ayat tawazun, keseimbangan, ya tawasud. Tawasud itu artinya tidak tengah-tengah ya, naon deui al-adalah, adil gitu ya. Dan sebagainya itu 9 indikator itu. Jadi di Islam, ajaran Islam betul hanya itu. Nah, termasuk bagian masalah yang dipersoalkan khilafah. Jadi Islam mah tidak memilih salah satu-satunya bentuk pemerintahan. Yang penting ada adalah, ada tawasud, ada tawazun, ya keadilan, ada pertengahan, ada keseimbangan gitu. Nah di situ sebetulnya yang saya berharap Bapak Ibu ngomentarinya, mengaitkannya juga ke substansi, bukan hanya proses yang terjadi dalam menghukumi. Yang terjadi di situ memang ada beberapa perbedaan pendapat ya. Itu persoalan yang kedua. Terakhir yang ketiga. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin juga nih ada yang belum selesai menyiapkan analisis materi sebagai tugas terakhir. Analisis materi. Nah, kaitan dengan PBL Bapak Ibu. PBL, problem based learning. Patokannya begini. Pertama patokannya, problem based learning itu artinya siswa belajar dengan melalui cara menyelesaikan masalah itu. Jadi mirip metode diskusi, artinya siswa belajar melalui metode diskusi. Sekarang problem based learning artinya siswa belajar dengan cara memecahkan masalah. Kalau memecahkan masalah maka kudu jelas masalah. Nah, contoh jelas masalah nah heula. Misalnya aya nu geus tarawih mungkin tadi malam ya. Selamat menunaikan ibadah puasa yang sudah dimulai hari ini. Misalnya aya permasalahan substantif nih.
yaitu substansi tentang jumlah rakaat dalam melaksanakan sholat tarawih. Ada yang 11, ada yang 21, ada yang 23. Nah, itu masalahnya. Masalahnya adalah ada perbedaan pendapat tentang jumlah rakaat sholat. Jadi di substansi gitu ya, sholat tarawih gitu ya, substansi. Nah, mungkin Bapak Ibu akan mengatakan beberapa hal yang diidentifikasi dari masalah perbedaan tersebut. Misalnya, mengapa terjadi perbedaan? Apa dasar hukum dari kewajiban dari hukum tersebut? Nah, itu. Nah, jadi di situ kelihatan memecahkan masalah-masalah ilmunya, bukan masalah belajar siswanya. Jadi Bapak Ibu, saya masih melihat ada di antaranya misalnya yang jadi masalahnya adalah siswa malas belajar kayak begitu. Nah, itu bukan. Oke, kembali lagi ke contoh tadi. Misalnya Bapak Ibu ke substansi ya. Ke substansi, ke isi dari ilmu yang Bapak Ibu pelajari di pondok. Kita ulang contohnya. Contohnya tadi perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih. Nah, di masyarakat iya, tapi di situ ada hukum. Jadi yang dipersoalkan hukumnya. Nah, maka mungkin Bapak Ibu akan menelusuri persoalan tersebut dimulai dari apa akar masalahnya. Nah, akar masalahnya misalnya Bapak Ibu akan mengungkapkan adanya beberapa riwayat hadis tentang tarawih gitu. Kalau begitu solusinya adalah ulah kudu guru menjelaskan hadis-hadis itu, bukan. Solusinya berarti siswa mempelajari hadis-hadis yang ada, riwayat hadis yang ada mengenai, nah itu urailah hadis itu, menjelaskan hadis apa. Nah, sebenarnya itulah yang selalu saya komentari, langkah-langkah konkretkan dalam langkah-langkah belajar. Membaca hadis ini, menerjemahkan hadis ini, membandingkan hadis ini dengan hadis itu, katanya. Oke, jadi akhirnya nanti siswa bisa menemukan solusi atas perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Berikutnya begini, kenapa arahnya ke sini sekali? Pak Budi kerebari diri ungu incu juga nama resa Pak Budi. Incu budak. Kasih jajan. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya berharap sejak sekarang itu sudah Bapak Ibu siapkan, karena setelah pendalaman ini Bapak Ibu akan memasuki jadi pendalaman yang selama 1 bulan ini. Nah, setelah pendalaman berikutnya ada lokakarya pembuatan perangkat pembelajaran, di antaranya membuat RPP. Nah, RPP-nya harus RPP yang problem based nanti mah. PPA lagi akur kudu problem based. Jadi sebaiknya saya sarankan sejak sekarang Bapak Ibu ada KD-nya supaya nanti bisa diuraikan pada saat menyusun RPP kudu yang dari materi. Gitu. Kita kudu ada RPP, kudu ada media pembelajaran ya.
Dan kemudian ada evaluasi. Nah, karena teh kudu nangadeun, saya kudu materi naon teh kudu nangadeun da geus aya teh ayeuna keneh. Begitu yang sangat saya harapkan Bapak Ibu. Jadi geus ajeg teh ayeuna keneh menuju sasaran nanti membuat RPP, membuat perangkat pembelajaran yang menggunakan problem based learning gitu. Itu Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Budi, mangga. Pak Budi, Payon. Assalamualaikum Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Budi. Iya mah pengalaman simkuring merenya primados pada iya jadi kuin teh khas nate menghentakkan orang yang tidur Kang Abi Pak. Jadi iya teh pembelajaran teh Kang Abi mah kacanak dina dunia tidur Abi gitu. Kemarin di Win pas belajar sareng paham tafsir ya Allah tapi pokoknya mah sesah tidur ya abi teh ini sareng bapak gitu terus abi gitu Pak gitu. Jadi panjungkeun simkuring mah gitu dina evaluasi teh eta pengecohna tong ieu ting tong sesah tidur epalna sakitu Pak lah. Tadi apa kepikiran Pak eta ya hitungan zakat kali-kali laras efek teh teu dibulatkeun gini kana dibulatkeun sajam 2 jam abi karek kapanggih gitu eta levelna tong naikeun deui sakitu eta sakitu Pak kita kangge ngadamal RPP materina materi anu genep ieu atawa materi ti sakola gitu anu SMP SD SMP. Nah itulah Pak, jadi makanya enaknya itu yang selalu sebut ya, enaknya materi-materi yang ada di modul, tapi ujungnya karena akan di PPL-kan, akan dipraktikkan nanti, maka itu enaknya yang ada di sekolah nanti tuh. Jadi berdasarkan KD-KD yang ada di sekolah, maka saya meminta Bapak Ibu memilih materi yang ada di modul dan ada kaitannya dengan kompetensi dasar supaya nanti pas praktek di sekolah teh kudu nggak ada madai dages kadetna eta gitu. Kecuali pas ayat-ayat ting manyan eta we gitu Pak Budi. Berkenaan dengan ngagurinya alkeun Pak Budi, ternyata gini nih, terus terang aja saya tuh termasuk yang menyebut pembelajaran daring itu bukan ceramah dari dulu. Jadi begitu COVID dari lalu orang rame-rame pakai Zoom, pakai apalagi Google Meet, saya selalu menyebut belajar itu bukan harus dengan ceramah gitu. Ya, diantaranya pakai inolah di kampus. Tapi ternyata Pak Budi meladeni mahasiswa yang banyak di kelas itu, Pak Isannya kan MT 30 sekian ya. Kali genap kelas itu benar-benar menyita energi yang luar biasa. Jadi tambah di BPG gitu ya. Jadi memang betul Pak. Ya udahlah, mudah-mudahan saya sebut ini akan terus melatih kita mengikuti zaman yang saat ini ada Pak. Jadi orang tarima gitu. Memang ya jadi kita tidur lain-lain ya. Itu baheula mah teu kudu hayu dengan sinyal, itu kan kudu dengan sinyal. Makanya saya teringat kasih Pak Ceceng kumaha eta barang tayanganana tah berasup berenya ka eta ka warnet warnet melain Pak Ceceng. Pak Dede ya? Pak Dede. Emang Pak Dede aya kan yang warnet gitu di Pak Dede? Ngalap dia geus eta mah aing mah. Ada kabayang dengan warnet. Aduh,
orang mana ya teh tapi paham jama juga orang Cikomeh wae cenah kitu. Oke lah liku-liku, tapi insyaallah Bapak Ibu ketika itu sukses akan menjadi kenangan dan kenikmatan tersendiri. Masih mending lah. Itulah ya yang. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Siap. Kurang Garut. Dosen berkaitan dengan zakat profesi itu sepertinya ditekankan kepada zakat emas ya. Itu kan ada nisab dan haulnya ya, nisab haul ya terutama. Nah, sementara itu saya baca tadi di modul itu dikaitkan dengan zakat pertanian atau perkebunan. Di mana zakat pertanian dan perkebunan itu singkat. Kemudian si penerima zakat cepat sekali menerima manfaatnya. Kalau dengan emas itu setahun sekali. Gimana Pak dosen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya mah gini nih Pak Dadi. Sekarang mah udah saya mau mengikuti itu aja yang MUI dan Kemenag, eta mah geus leuwih simpel. Ya itulah tadi seperti yang di formatur. Jadi lamun per bulan sekian, geus penghasilan sekian, kalau dikalkulasikan setahun, maka itu akan nisbahnya akan sama dengan 85 gram. Nah, langsung saja itu per setiap menerima. Limun gajian per bulan mah setiap menerima gaji langsung keluar. Kalau saya mah gitu, sudah nggak menisbahkan lagi ke pertanian. Bahwa itu ada proses perbedaan pendapat dalam penetapan hukum, itu mah yang wajar ya, wajar aja lah. Gitu. Tapi kemudian yang ditetapkan oleh pemerintah dengan PMA atau KMA lupa tadi di tahun 2019 itu memang tidak lagi dinisbahkan ke dinisbahkan ke tanaman, ke pertanian, tidak. Ya. Tapi nisbahnya kepada sebesar seharga emas 85 gram itu. Di modul ya, makanya saya komentari, aduh di modul ya sudah out of date gitu. Nah itulah yang saya minta Bapak Ibu mengupdate, langsung saja melihat situs yang ada di MUI ya. Gitu Pak Budi. Enggak, saya sami. Nah, udah dulu ya, gitu aja. Bukan siap-siap kan, ngumpulkan itu ngajakin lauk kan. Sok terakhir lah sok baik. Bu Ayu bareng Ayu. Sok mengapa Ayu, sok terakhir Mbak Isan lah. Saya kan ngajarnya di TK. Nah untuk lokakarya nanti kan kalau di TK itu nggak ada mata pelajaran kan, itu temanya tematik sama terintegrasi sih. Ya. Pertanyaan saya begini. Bu Ayu. Hari Bu Ayu ayeuna ijazahna naon? PAI. Nah, saya khawatir. Jadi kenapa Bapak masuk Ibu? Misalnya ngabul, karena kan mau aya gini nih. Jadi di sertifikat itu tidak dijelaskan PAI di SD, PAI di TK, tidak begitu, Bu. Sebetulnya tidak. Yang kelantaran di TK mah, emang di TK ada saya sertifikasian itu teh, modalkan PAI TK, Bayu? Ya ada. Oh ada, ya udah. Di TK tematiknya, anu tema nah besok kan. Tapi temanya berkenaan dengan problem base. Anak-anak, misalnya, kenapa ayam jago berkokok di pagi hari? Masa subuh kan gitu kan, dekat kan? Jadi tentu akan dikaitkan dengan TK.
kan enak nama sih enak-enak guys aja gitu teh ya guys aja bismillah lah jadi mau nengkari ke orang ada mah RPPT guys ieu materi abdi mah di kepikiran teh nya ulah nuging kang pas begitu aya naon waktasna dina nyusun perangkat ibu lagapan coba kudunya perangkat jabat sakedeung deui waktuna jabatan mangi ya geus stres panten teurik lah. Jadi tetap membuat sesuatu yang biasa dibuat gitu PPTK. Iya. Oke, Bapak Ibu ya. Masya Allah. Satu lagi. Ya, boleh Mbak Ayu. Ada kaitannya dengan praktek riba di masyarakat. Kebetulan saya ada yang meminjamkan emas, tapi dibayarnya sama uang. Itu masuk riba atau enggak? Sama apa? Dibayarnya sama uang. Meminjamkan emas, dibayar sama emas lagi gitu. Nah, seharga tuh? Harganya mengikuti kalau misalkan naik. Oh enak, sudah naon eta mah patokanna kan itu emas. Jadi siga anu zakat pakai uang lah. Zakat fitrah pakai uang. Zakat fitrah kan zakat fitrah kewajiban utamanya mah pakai bahan makanan pokok. Ayeuna pakai uang. Gitu. Jadi tapi itulah kaidnya meureun itikadna kudu itu jadi meminjamkan seharga emas pada waktu yang sama pada waktu bayar jadi pada waktu yang peminjaman dan pengembalian jadi itu nginjem emas lah patokanna mah jadi itikadna ada itikad aturan karena ijab kabulnanya ya betul Pak. Oke, hatur nuhun lah kira-kira begitu. Semangat Bapak Ibu ya, yang belum selesai bereskeun. Tadi subuh teh subuh jam 12 malam. Aya nu can beres teh di analisis materi teh aya KBO teh kara 16 urang sana mah. Anak tadi malam. Pak Amit acan dinilai Pak Gigi. Ya pantas we da geus di jam 12 tuh. Oke ya, jangan khawatir dan siap-siap. Sakadar noong Bapak Isa nya, sakadar noong. Bapak Ibu pokona ulah stres dina postes nu ayeuna. Ulah stres. Soalnya waduh panjang tidak berlatihlah untuk menemukan yang panjang-panjang itu dan sehingga mudah menemukannya. Makanya yang biasanya saya kasih waktu 20-30 menit yang bukan enggak permati pertamanya kamari tadi dah yang postes itu panjang-panjang. Bismillahan lah ya. Oke, turnuhun kita kembalikan lagi ke Paisan dan tetap sehat. Mari kita memasuki bulan puasa ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan menuntun kita di amal-amal yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Asep Nursobah selaku dosen pengampu di kelas kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak menerima informasi dari beliau dan mungkin sedikit tambahan dari saya sekedar mengingatkan Bapak Ibu agar tidak lupa mengisi tes akhir modulnya ya gitu. Semoga Bapak Ibu diberikan kelancaran dan kesehatan dalam PPG ini. Nuhun Bapak Ibu suara di pangkat kuliah tabuh 2 pamit telepat mungkin Bapak Ibu mohon dicek lagi ya. Iya Bandung Barat. Atur nuhun Bapak. Kami Muhammad Faisan sing sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan Atur nuhun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.